Bu Rela pernah menawarkan satu produk ya, belum HNI ya, menawarkan satu produk ke rumah-rumah, ke kampung-kampung, ke perumahan gitu. Aduh, benar nggak nih gitu? Sampai akhirnya ditolak, dan nggak cuma ditolak gitu. Iya, saya sampai ya Allah, sampai segitunya ya. Saya sering menceritakan ini, tapi saya pengen nanya langsung dari Bu Rela, bener nggak? Itu katanya ada pembantu rumah tangga di rumah itu yang mungkin ya secara tidak langsung mengusir gitu, terus disiram gitu Bu Rela pakai air. Bisa pakai air gitu, udah yang nyiram itu pembantu rumah tangga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Raila Ismawati Dewi, Loyal Diamond Executive Director. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratu Ira. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bu Rela, kelihatannya masih tetap terus segar ya, walaupun di luar sangat panas ya. Hari Sabtu ini sangat panas banget. Panas banget ya. Sehat semua, anak-anak sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. HNI sehat semua. Alhamdulillah. Aduh, selamat datang di podcast bersama saya Ibu Ratu Ira di tempat apa nih? Di sini punya histori ya, BC Bogor 1 itu buat saya tuh luar biasa lah, dan saya melihat sangat prosesnya dari mengawali dari di rumah. Saya dulu masih jadi manajer ya, baru-baru gabung di HNI, belajar KHT di rumah, dan sampai di sini tahun kemarin tasyakuran yang pertama, luar biasa. Iya, dulu masih pakai motor. Iya. Hari ini pun ke BC Bogor 1 sudah berubah ya, tidak pakai motor lagi tapi pakai Honda BRV barunya. Iya. Sudah berapa hari belajar nyetir, Bu? Belajar nyetir 5 hari, tapi 4 hari keempat udah HS di tempat meet. Masya Allah. Hari kelima kesini. Berarti ini paling jauh nih? Enggak? Iya, paling jauh ya, dari Cilodong Depok ke Bogor nyetir sendiri. Nyetir sama sendiri, ya, sama anak. Oke, mudah-mudahan mobilnya berkah ya. Amin, semoga bisa menjadi kendaraan sampai ke surga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah nih, di Sabtu hari ini saya culik Ibu Rela. Beliau adalah emaknya Strongers ya, team gitu. Berarti di bawahnya tuh pada strong semua ya. Strongest team, terkuat. Masya Allah. Ini kuatnya di bagian mana? Terkuat di semua lini. Terkuat pada saat ditolak, terkuat pada saat mengalami gagal, terkuat bangkit lagi, terkuat menghadapi cibiran, nyinyiran, terkuat menghadapi negatif. Jadi semuanya harus kuat. Oke, aku pengen sedikit bertanya sama Bu Rela nih. Siap. Banyak boleh lah ya. Banyak boleh buat Bu Ratu Ira. Semuanya dikasih. Kurang lebih 1 tahun ini kita lebih intens ya. 1 tahun ini kita lebih intens sering ketemu. Yep. Begitu Bu Rela mau menjadi Loyal Executive Director ya, kita sudah mulai sering ketemu, sering bikin event sama Bu Rela. Masya Allah, terlihat sekali perubahan yang sangat luar biasa nih untuk sosok seorang ibu ya, yang cantik ini gitu, ibu yang sangat penuh dengan kasih sayang, mendidik anak-anak ya. Nah, Masya Allah, itulah yang beliau bawa juga untuk mendidik mitra-mitranya di bawah ya. Ya, Insya Allah. Tapi ada yang membuat saya ingin bertanya langsung sama Bu Rela. Jadi sebelum mengenal HNI ya, sebelum ketemu kita di HNI, kalau tidak salah, bener apa enggak? Saya mau nanya langsung nih, soalnya kalau apa kata orang kan belum tentu ya itu terjadi ya. Bu Rela berbeda banget sosoknya dulu sebelum gabung HNI sama hari ini ya. Mungkin beliau dulu belum berhijab ya. Sekarang sudah pakai gamis gitu. Masya Allah. Tertutup. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi dulu pengalaman perjalanan di HNI memang untuk urusan mengenalkan produk ya, menjual produk atau dunia sales gitu kayaknya udah nggak asing lagi buat Bu Rela ya. Betul. Nah, katanya sih dengar-dengar gitu, dulu itu Bu Rela pernah menawarkan satu produk ya, belum HNI ya, menawarkan satu produk ke rumah-rumah, ke kampung-kampung, ke perumahan gitu. Aduh, bener nggak nih gitu? Sampai akhirnya ditolak, dan nggak cuma ditolak gitu. Iya, saya sampai ya Allah, sampai segitunya ya. Saya sering menceritakan ini, tapi saya pengen nanya langsung dari Bu Rela, bener nggak? Itu katanya ada pembantu rumah tangga di rumah itu yang mungkin ya secara tidak langsung mengusir gitu, terus disiram gitu Bu Rela pakai air. Bisa pakai air gitu, udah yang nyiram itu pembantu rumah tangga gitu.
Ya, menyerah, Masya Allah. Ya, Ini gimana ceritanya kok bisa begitu? Itu dari situ jadi kuat kali ya? Ya, dulu itu waktu pas sebelum jauh ya, itu jauh sekali sebelum di HNI. Bahkan itu saya masih belum berkeluarga juga. Jadi memang mencoba pekerjaan yang anti mainstream lah. Jadi memang dituntut untuk supaya mentality banget dan jadi harus menguasai berbagai teritori ya. Dan ini ternyata juga pengalamannya almarhum mentor leader kita Pak Genial. Karena sempat ngobrol waktu pas di HO ya, head office waktu itu sama-sama kenal sama ini gitu, sama-sama kenal sama ini, bersama-sama WTC. Apa tuh WTC? Cuman kita yang tahu. Work territory correctly ya, seperti itu. Jadi Masya Allah ya, waktu itu saya masih fresh graduate. Karena memang saya basicnya itu dulunya di waktu pas sekolah memang ikut teater. Tahu dong kalau teater. Wow. Urat malu udah putus. Ya, jadi karena udah di teater, jadi udah berani lah, tingkat keberaniannya itu tinggi gitu ya. Jadi menghadapi apapun ya sok aja mangga gitu, nggak takut sama sekali. Nah begitu masuk di perusahaan itu, waktu itu bareng sama saudara saya give up. Itu sales jualan gitu loh, keliling-keliling. Mau kan digituin ya. Ya kita coba deh ya, karena kan sekarang kalau nggak nyoba kita nggak tahu nih lininya gitu. Awal-awal karena membuat saya menantang, produknya banyak dan di sini juga dia seperti clearance sale. Jadi yang dijual itu memang produk-produk yang nggak ada di sini, nggak ada di Indonesia. Jadi produk Indonesia, ada juga produk-produk impor, tapi itu produknya seperti banyak yang tahu dong cuci gudang. Di produk-produk yang nggak laku, yang reject, yang kayak gitulah, yang kualitas kurang bagus ya dengan harga yang murah. Nah dan itu kita tawarkan ke beberapa, tergantung wilayahnya. Apakah dia perumahan, apakah dia di kalangan menengah ke atas, apakah dia di perhotelan atau di ya tadi kalangan menengah ke atas. Bahkan saya juga pernah long street. Jadi kayak di Sultan Iskandar Muda tuh long street aja tuh, Pondok Indah dan seterusnya, Fatmawati dan seterusnya, long street aja sampai ujung tuh bawa produk door to door. Itu kalau boleh tahu produknya apa sih? Macam-macam, tergantung klien. Misalkan klien punya seperti penggorengan, fry pan, blender kayak gitu. Kalau ada yang ringan, oke, bawanya enteng. Kalau berat, bayangin dulu berat saya tuh cuma 45 kilo. Masih gadis ya? Masih kecil bawa produk sampai gini, kadang-kadang orang lihatnya udah kasihan gitu ya. Itu bawa apa? Masya Allah, luar biasa banget ya, wajar lah kalau strong ya sampai sekarang ya, sampai benar-benar kuat karena memang tempaannya luar biasa. Basically nih dengan tempaan tadi ya, sampai akhirnya udah putus tadi ya. Kalau kita mungkin baru mengenal di HNI, putus urat malu, urat ragu, urat malas gitu, itu pun dipaksa dengan PCA. Padahal Masya Allah ya, PCA kita udah ngomongnya juga santun ya banget gitu di HNI. Tapi dulu itu luar biasa, bisa dibilang ya sedikit kasar mungkin, dalam arti kasar tanda kutip ya. Kita memang betul-betul ditempa untuk ngomong dan siap untuk ditolak atau bahkan mungkin dicibir. Kayaknya itu beda banget lah sama di HNI. Kalaupun hari ini di HNI ada yang menolak ya, itu nggak seberapa kali ya. Nah jadi bener ya tadi ada, mohon maaf sampai diguyur pakai disiram air gitu. Itu gimana ceritanya? Kalau yang itu sepertinya saya masuk ke daerah yang dulunya sudah dimasukin dan kurang respon. Dan si empunya rumah, entah itu pembantunya atau penjaga rumahnya, mungkin udah ini kali ya, udah hektik, udah lelah gitu, akhirnya sangat mengganggu gitu ya. Itu ada yang udah tahu tipikal-tipikalnya seperti itu, langsung disiram aja gitu. Terus ya udahlah. Kalau buat saya karena memang ya itu saya bilang, alhamdulillahnya saya dulu sempat di teater dan dengan berbagai karakter sampai ya yang pokoknya yang terparah pernah karakter. Jadi ya udah saya nggak ada malu-malunya. Anggap aja ini panggung sandiwara gitu ya. Dan yang saya pikirnya itu kan saya nggak kenal gitu dan saya nggak bersalah sama mereka. Nah ini nih yang paling keren dari sisi Bu Rela ya, dan saya pun salut banget sama beliau ketika ada orang yang ngejudge atau maaf ya tabayun lah gitu bahasa ke Bu Rela, menanyakan satu sisi entah mungkin Bu Rela pernah membuat kesalahan atau menyinggung orang, beliau diingatkan gitu. Itu luar biasa, Masya Allah ya, beliau kayaknya nggak ada
baper di kamus Bu Raila ya? Enggak, emang nggak mau baper, nggak mau negatif, meskipun itu ada hal negatif yang menyerang ke saya, tapi saya nggak pernah mau negatif. Ya, anggap aja itu ujian untuk saya supaya naik level. Betul. Gitu. Jadi untuk menambah tingkat kedewasaan, nambah kebijaksanaan, karena yang namanya mau naik kelas nggak mungkin nggak ada ujiannya, nggak mungkin smooth aja. Pasti Itu kan ternyata ada berapa tiga tahun triknya. tuh Bu Raila? Aku jadi penasaran. Jadi waktu berapa itu, tahun di dunia itu? Itu hanya dari waktu itu sempat 2002 lulus 2004. Nah 2004 ini jadi pada saat saya, kalau dulu namanya pitching ya, pitching menawarkan itu pas di showroom otomotif dan ownernya tahu skill saya, langsung di hire dan waktu itu langsung di hire. Memang pas waktu di hire itu tanpa tes, jadi langsung udah weekend besok kamu masuk. Dan saya langsung megang divisi marketingnya dan langsung beberapa dapat klien. Waktu itu masih pakai Yahoo Messenger YM. Itu saya dapat klien dari Australia sama dari Filipina, itu closing velg mobil ya, kirim ke sana pakai FedEx itu puluhan juta. Nah, jadi iya dari situ jadi langsung tuh meningkat di otomotif ya. Tadi temen yang sempat mundur ya sama saudara itu dia tidak mengalami fase-fase kayak itu, udah stop sampai di situ aja ya. Dia maunya di zona nyaman. Oke. Kalau saya bisa challenge diri saya sendiri. Waktu itu merasa bahwa ini sekedar batu loncatan, atau emang kalau dagang itu udah passion, emang suka banget di dunia sales ya, atau memang cuma sekedar yakin ini batu loncatan di mana saya akan dipertemukan dengan sebuah pekerjaan lebih baik daripada ini gitu? Sebenarnya waktu itu kondisinya sih jadi ini nih kondisi saya waktu itu kan broken home. Nah otomatis kan sebagai anak pertama punya rasa responsibel untuk adik-adik supaya tetap survive sekolah ya, supaya mamah juga kehidupannya bagus gitu kan. Jadi mau nggak mau saya harus tantang diri saya, apapun pekerjaannya akan saya lakukan selagi tidak melanggar norma. Itu aja sih sebenarnya. Karena saya tahu saya jadi kurang berkaca nih. Saya tahu kemampuan saya ya, fresh graduate, kita mau apa gitu kan ya. Karena saya tahu kemampuan saya, dan pada saat menjalani itu 2 tahun saya di otomotif, justru bos saya itu ya dia apresiasi banget skill saya. Barengan waktu itu dia hire juga sarjana, sama dia dicoba seminggu nggak oke, nggak cocok gitu ya. Saya masih terus, dan alhamdulillah lagi saya juga dari kerja di sana kuliah juga S1 extension Sabtu Minggu gitu ya. Sambil kerja. Ya, sambil kerja. Jadi tetap sekolahnya jalan gitu kan, karena saya juga membiayai sekolah adik saya yang di IPB, yang paling bontot, yang kecil. Yang nomor 2 sama saya hire di otomotif juga. Habis itu dia sama kayak saya sembari kerja juga. Jadi kita benar-benar ini produk broken home tapi yang settle dan survive. Alhamdulillah. Dan memang adik saya pun yang laki-laki juga nggak merokok, nggak narkoba segala macam. Luar biasa, betul-betul kuat ya. Iya, makanya kayaknya begitu nama Strongest Team ini nggak nyadar loh, nama ini cuman kepengen supaya kita tuh kuat, karena kan nama adalah doa, ya kan, doa. Tapi bagaimana nggak terlalu panjang juga, jadi bisa gampang diinget-inget gitu kan. Jadi ternyata ada filosofi juga ternyata. Kira ya Allah, aku sebenarnya sih nggak mau ngebahas ini ya, karena ini ibaratnya apa ya, kalau kayak kita dalam hidup itu ada noda gitu jet ya, coaster ada noda-noda yang sebenarnya pengen saya udah lama nggak usah dibahas gitu ya. Justru itu yang membuat Bu Raila hari dibahas. Ya ampun. Jadi luar biasa. Kita tidak boleh melupakan pengalaman. Itu guru buat kita ya. Ternyata luar biasa, Masya Allah. Ya, banyak orang yang nggak tahu loh sosoknya Bu Raila. Saat ini Bu Raila udah mulai sering tampil ya di YouTube gitu. Banyak banget sedekah yang diberikan, khususnya sedekah ilmu yang dimiliki, karena yakin ilmu itu hanya pemberian dari Allah yang melalui kita. Yakin Allah tambah, ketika kita bersyukur Allah tambah lagi. Nah itu betul-betul ada dalam sosok seorang leader
Ibu Rela ini yang pastinya kekuatan ini akan terus ditiru ya, diduplikasi ke bawah. Nah, jadi punya mitra-mitra yang kuat juga seperti emaknya. Karena mitra di bawah pasti lihat dong, emaknya seperti apa. Nah, itu udah barometer ya, contoh buat mereka. Betul. Nah, bertemunya dengan HNI ini ya, setelah akhirnya di dunia otomotif. Nah, kalau nggak salah nih, waktu kerja di otomotif itu bagian apa sih, spare part ya? Di otomotif itu bagian variasi. Jadi kalau orang udah punya mobil aja tuh udah keren. Nah, kalau di tempat saya itu orang yang mau lebih keren. Jadi diganti aksesorisnya, velgnya diganti, bannya diganti, kaca filmnya diganti, karpetnya diganti, apalagi jok kulitnya diganti. Nah, bener nggak pada saat lagi ada mobil keren datang, dielus-elus ya, disahadatin, terus kapan ya saya punya mobil kayak gini gitu? Pernah. Hingga akhirnya mobil itu juga bisa diraih di HNI, benar? Benar banget. Itu doanya padahal berapa tahun yang lalu ya, baru terwujud ya saat ini di HNI. Iya, luar biasa. Sampai kadang berpikir gini ya, padahal dulu di otomotif tapi mobil nggak kebeli. Ini malah yang kebelinya jual sabun modal. Malah yang masarin pasta gigi, sabun, yang jual modal, beli modal, istilahnya nggak ada untung pada saat transaksi, kita nggak ada untung, tapi malah justru Allah kasih, karena keberkahan itu cuman Allah yang bisa memberikan gitu. Karena berapapun nilai dunia yang dikasih dunia itu nggak akan cukup, tapi keberkahan yang Allah kasih meskipun kelihatannya sedikit ternyata malah berlebih gitu. Kadang di luar ekspektasi kita lah sebagai manusia yang punya planning, tapi Allah kasihnya justru di luar planning. Masya Allah. Iya benar, Masya Allah. Jadi ketemu di HNI tahun berapa tuh Bu Rela ya? 2000 sekitar 2016 ya, 2016, 2017. Nah, motivasi apa Bu Rela ketika memulai di HNI? Karena itu juga waktu awal-awal juga kita belum tahu kan akan seperti apa di HNI ya. Nah itu yang menggelitik lagi nih, berjuang lagi di awal nih. Aduh, jualan sabun, jualan odol, kapan kayanya? Gitu. Gak kepengen kaya gitu. Gak kepengen kaya waktu gabung di HNI. Waktu digabung HNI itu cuman kepengen sehat. Kepengen sehat aja karena anak-anak saya ketiga-tiganya itu alergi parah, sampai ruam-ruam di wajah gitu kan, dan harus stop makanan apapun yang mengandung susu sapi. Dan itu perjuangan banget, setiap minggu 2-3 kali ke dokter spesialis anak, sampai dokter spesialis anak hafal sama ketiga anak saya. Di rumah sakit itu semua dokter spesialis hafal. Kayaknya lelah ya. Begitu ada temen sekolah anak, orang tua muridnya nawarin, coba ini extra food gitu. Coba extra food, saya perhatiin anak-anak saya kok gak gampang sakit. Biasanya temannya pilek, batuk, nular, terus suruh ke rumah udah meler. Ini alhamdulillah seminggu gak sakit-sakit, 2 minggu sampai habis extra foodnya, order lagi. Nah mungkin karena leader saya saat itu dia bekerja, jadi saya keterbatasan nih. Begitu pas pengen order produk lagi, dia kerja, nunggu dia pulang sore, udah kepengen gimana sih kalau udah kepengen konsumsi terus barangnya nggak ada. Susah. Pasti kan kita aduh mendingan nyetok deh gitu. Akhirnya awal-awal belajar nyetok, punya duit 500.000 nyetok gitu. Terus karena memang ibu-ibu kan hobinya bercerita, dan saya memang senang cerita. Ya udah, jadi ke siapa yang ketemu cerita. The power of cerita seorang emak-emak ya, apalagi yang diceritakan itu adalah apa yang dipakai oleh keluarganya dan bermanfaat. Itu nggak disuruh ngomong juga ngomong aja ya. Benar. Nah dari situlah akhirnya mengenal HNI. Iya, mengenal HNI. Bu Rela memulainya HNI dari satu potensi yang luar biasa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Benar. 2 potensi sehat dan sejahtera ekonomi. Jadi Bu Rela masuknya dari potensi kesehatan. Pantas waktu itu sering bikin kelas KHT sama Pak Sudarmadi ya, sama Ibu Eni. Betul gitu. banget. Itu Bu Eni yang ngajakin Mbak Rela ikut KHT aja biar makin tambah keilmuannya. Nah dari ikut KHT itu jadi nambah keilmuan. Akhirnya tahu. Nah di KHT itu kan nggak dibahas keilmuan aja, ada sisi bisnisnya juga, ada bos, ada SBP ya, dijelasin. Akhirnya jadi deh jalan juga bisnisnya. Kan emang basicnya suka bisnis ya, ternyata kliknya di situ. Masya Allah. Iya jalan, tapi ya mentok-mentok lagi modal. Tetap ya minta sama Allah yang maha kaya. Tiba-tiba ada mantan customer waktu pas di otomotif mau jual mobil. Dew, kalau dulu di otomotif panggilnya Dewi kan, Rela Ismawati Dewi. Dew, CLS aku mau dijual.
kamu bantuin dong. Ya udah Pak, kirim foto-fotonya. Nah akhirnya dapat dari si pembeli dapat komisi 15 juta, dari penjual 15 juta, jadi dapat 30 juta. Jadi buka DC. Masya Allah, ternyata dari situ. Jadi dari stokis terus buka DC itu ya karena memang karena Masya Allah, buat Allah mudah saja ya. Jadi pengen jadi DC, tapi waktu itu suami kan baru resign, aku juga udah nggak kerja, cuman di HNI sama ngurus-ngurus rumah, gimana ya pengen jadi DC. Tapi waktu itu udah mulai aktif ikut-ikut buka-buka praktek bekal. Ya kan, karena itu berapa tahun ya? Kalau nekat, setahun lebih ya, hampir 2 tahun Bu Rela di dunia kesehatan gitu. Jadi brandnya waktu itu Bu Rela itu belajar totok ya, belajar beauty class ikut. Masya Allah, pelan-pelan dari situ akhirnya ketularan juga nih sama LED gitu, karena ternyata tinggal klik aja, nunggu momen yang pas. Meskipun di awalnya itu adalah kliknya dari produk ya, dari Extra Food. Masya Allah, klik yang di HNI kan banyak ya, bisa dari produknya, bisa dari untungnya ketika kita berjualan, bisa dari karena ada bisnisnya nih ya, dia smart banget, nggak cuma sekedar pakai, tapi dia betul-betul bisa memanfaatkan produk dengan sistem yang ada, bagaimana semua orang di sekitar dia pakai produk ini, dia berarti jiwa bisnis ya. Lalu juga dari ya siapa sih pemilik HNI ini gitu, halal muslim asli pribumi Indonesia gitu, visi misi. Iya, dari hulu ke hilir muslim, dan akhirnya ternyata di sini ada cara kerjanya yang luar biasa. Pelan-pelan sepertinya Bu Rela terus belajar sampai hari ini pun beliau juga teachable banget ya. Iya, Mas. Terus belajar. Saya sempat kepo juga sih, Bu Rela kok serba tahu sih. Ada ini tahu, ada itu tahu, ada ini ternyata beliau suka ngutak-ngatik ada produk baru nih gitu ya. Kepoan banget gitu kan. Orang yang teachable itu kan serba pengen tahu ya. Benar. Cepat belajar dan belajar cepat. Ini pas banget ya HNI. Kayaknya memang dua potensi ini memang harus selalu ada dari setiap umat Islam, khususnya emak-emak di rumah ya. Bagaimana dia cerdas membagi waktu, ngurus anak. Bu Rela juga saya lihat kayaknya cerdas mengatur keuangan juga kayaknya. Harus lah Bu. Sampai dari rumah, mohon maaf ya, punya impian kan, pengen punya rumah yang bahkan sekarang ada impian baru, pengen punya kolam renang ya. Iya benar, tanah sebelah itu kan lumayan. Ibu kan kemarin sama Bapak udah datang kan, udah lihat. Itu kurang lebih sekitar 200-an meter. Kan lumayan kalau dibikin 3 lantai. Dan saya punya impian ada kolam renang indoor. Jadi kalau misalkan ada mitra lagi HS, anak-anaknya itu masukin aja kolam renang. Berenang ya. Situ kan happy, jadi gak ganggu emaknya HS. Ya, emaknya, bapaknya HS. Jadi wah, jangan-jangan keduluan Bu Rela nih, saya mau bikin kolam renang gak? Jadi tetap ada yang ngawasin kolam renangnya. Jadi sebelum rumah yang sekarang, dulu rumahnya masih kecil ya. Iya kan, Bu Ira juga tahu. Homeschooling pertama di rumah itu. Di situ. Bilang Bu Ira doain ya, mudah-mudahan rumah ini bisa terjual, laku. Saya mau pindah ke belakang rumah yang lebih besar. Ternyata sekarang sudah. Amin. Dan mobil juga sudah. Amin ya Allah. Punya BC juga dari stokis, DC ya. Melalui jadi AC dulu ya. Melalui semua proses. Iya, semua dinikmati banget SC, proses itu. DC, AC semuanya proses dan nggak sebentar semuanya benar-benar nikmat. SC-nya beberapa bulan, DC-nya sampai setahun, AC-nya juga setahun. Baru ini terus sekarang BC nikmat rasanya ya, nikmat banget. Dan inilah sebenarnya true story tuh yang kayak gini. Jadi kita benar-benar dari nol, dari benar-benar nggak tahu apa-apa sampai merasakan ini tuh wow gitu. Luar biasa. Ayo, kayaknya kita semua harus banyak belajar dari seorang Bu Rela nih supaya kuat ya tadi ya. Nawarin PGH, coba ibu-ibu sekarang nawarin PGH sama sabun, terus udah gitu diusir gitu ya. Aduh, kayaknya udah nggak mau jualan lagi deh kalau mama sekarang gitu ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dikasih ujian sama Allah itu justru harusnya kita hadapi, jangan dihindari. Karena kita nggak tahu setelah ini ada apa nih. Iya. Allah lagi mau kasih apa nih sama kita gitu ya. Iya. Allah sedang menguji kita. Nah itu dari hari ke hari, ujian demi ujian terus dinikmati, prosesnya terus dilalui hingga akhirnya menjadi sosok yang seperti sekarang ini yang bisa dibilang tahan banding. Betul. Iya, saking kuatnya dibanding berkali-kali aja nggak pecah gitu ya. Jadi sebenarnya tapi kan Bu Rela kan masih punya hati kan?
banget. Banget. Buktinya tadi nangis. Iya, benar. Setiap kita pasti punya ya. Jadi kalau kita mempersulit hidup kita, mau menempa hidup kita dalam kesulitan di saat kita muda, insya Allah di saat kita nanti tua kita akan mudah. Jadi kalau kita smooth aja hidupnya pada saat kita muda, ya nanti tuanya juga mungkin hard jadi susah gitu. Jadi habisin aja. Sakitan ya, sakit Susahnya hati, dihabisin. sakit badan, semua dirasa Susahnya dihabisin, gagalnya dihabisin, karena hidup itu nggak ada yang sempurna seperti di drama Korea. Jadi hidup itu ya emang harus dijalanin gitu loh, dan pasti ada pedes, ada pahit, ada asem, macem-macem gitu. Dan saya paling anti cerita itu di medsos. Lihat medsos saya tidak pernah ada keluhan. Medsos saya semuanya inspirasi, motivasi, visi misi. Jadi cukup sedih saya aja yang ngerasain, dan orang nggak boleh tahu. Saya bahagia terus. Bukan pencitraan, tapi itu memberikan impact untuk diri supaya positif. Negatif pergi jauh. Jadi informasi itu nggak cuma keluar, tapi informasi di alam bawah sadar pun juga harus yang positif gitu. Itulah akhirnya menjadi sosok, karakter dan nasib kita di kemudian hari. Ya kan, you become what you think about. Kalau kita mikirnya, aduh galau, sedih, duit kurang, belanja kurang, suami cuek gini-gini, udah semuanya keluhan terus, dan disitulah akhirnya celah masuknya pintu si setan itu gampang banget jangan masuk ke pikiran kita ya. Jangan sampai dikasih, jangan kasih peluang ya. Kecuali peluang untuk bisnis di HNI. Makin sukses, sedekahnya makin banyak, makin bisa bermanfaat untuk banyak orang, karena kita nggak pernah tahu kita meninggal kapan. Tapi semua sedekah kita, semua jasa-jasa kita itu malaikat catat, dan orang-orang yang menerima itu ingat. Orang yang menerima itu ingat. Jadi pada saat kita meninggal, seberapa banyak orang yang doain kita, seberapa banyak orang yang sholatin kita, ya itulah keberhasilan kita di dunia, insya Allah. Kayak gitu. Allah buat apa, manusia boleh menilai ya. Dalam banget. Manusia, saya sampai nggak bisa ngomong lagi ini, udah nggak bisa ngomong. Manusia boleh menilai kita apa saja ya. Betul. Tapi hanya Allah lah yang berhak menilai kita. Ya. Udah berapa menit? Sebetulnya masih ada yang mau saya korek-korek lagi nih dari seorang Bu Rela ya, karena ada satu grup pembinaan kita yang di situ kalau nggak ada Bu Rela nggak rame, karena yang lain pada diem gitu. Memberikan punya banyak warna lah di HNI ini, di setiap grup kita ya. Meskipun mungkin ada orang yang tidak suka dengan postingan kita, ada orang yang merasa, ih kamu ember banget sih, kamu bocor banget sih gitu kan, semua diomongin rame banget sih gitu. Ya biarkan saja lah mereka memilih, tapi yang pasti kita punya niat yang baik ya, mau menyampaikan kebaikan gitu, dan pastikan itu saya juga yang melakukannya, gak cuma sekedar memberikan informasi motivasi yang baik, tapi pastikan doanya saya juga melakukan itu. Mudah-mudahan saya orang pertama yang membuktikan hal itu. Ya, lalu kita berbagi dengan niat yang baik, insya Allah nyampainya juga akan baik juga. Buktinya sekarang juga mereka pada seneng kayaknya dengan postingan ibu ya. Apalagi hari ini di YouTube udah sangat aktif banget dari orang-orang yang baru mendapatkan informasi dari sampai ke Hong Kong. Masya Allah, luar biasa. Iya, banyak mitra-mitra baru, bukan mitra saya, jaringan siapapun, sampai ada yang Hong Kong, luar negeri, komen, bahkan berlanjut ke WA sampai konsultasi dari segi kesehatan maupun bisnis. Ya selagi saya ada waktu saya akan bantu jawab, tapi balik lagi saya arahkan ke mentornya kalau pengen lebih detail, karena itu hak mentornya. Saya hanya mengarahkan aja gitu. Begitu. Oke. Pokoknya kalau prinsip saya itu, selagi kita benar, tidak melanggar norma-norma, apalagi norma agama, norma sosial, go ahead, jalan aja. Karena kita tidak bisa membuat semua orang suka sama kita. Pasti ada yang suka, pasti ada yang gak suka. Tapi pastikan yang gak sukanya tuh dikit dibanding yang suka. Tandanya kita punya great attitude. Kita punya attitude yang baik, kita disukain banyak orang. Karena memang pasti ada negatifnya, ya kan. Rasulullah aja banyak yang gak suka. Apalagi kita yang remah-remahan rengginang. Dikaleng biskuit isinya rengginang. Oke, Bu Rela, Masya Allah. Kelihatannya kita mau malam mingguan di Bogor ya. Kayaknya sih ya, karena pulang juga macet ya. Macet banget 2 jam. Baik, jangan sampai bosan demi mentor. Aduh. Terima kasih ya atas kehadirannya di BC Bogor 1. Sama-sama. Tapi saya terakhir nih pengen dengar quote motivasi dari seorang emak strongers ya, Ibu Raila Ismawati Dewi. Mudah-mudahan segera platinum. Amin ya robbal alamin. Yang doain platinum itu biasanya vibrasi. Saya jujur sejak saya menempel Bu Ratu Ira dari awal launchingnya PT Heu yang di Purbalingga, itu saya collab biasa-biasa. Enggak lama
OLED prioritas, periode berikutnya langsung LED. Sampai sekarang nggak keluar dari room LED, bertahan 1 tahun lebih, dan insya Allah makin bisa menciptakan LED juga. Amin. Terus nggak ada turunnya, istiqomah dan terus melesat insya Allah. Pengennya seperti itu ya, karena doa itu kan harus yang baik-baik ya Bu ya. Nah jadi Masya Allah banget yang doain platinum, mudah-mudahan cepet platinum. Dapat mobilnya udah pernah dipakai platinum. Apa ya? Jadi banyak inspirasi banget lah Bu Ratu Ira. Saya juga pakai Ratu Ira Fashion, kerudungnya juga saya suka, gamisnya juga saya suka, pokoknya semuanya. Mukenanya juga, bahkan udah posting juga kan, udah sempat di tag juga. Jadi pokoknya semuanya deh. Boleh kok kalau mau di endorse 11-12 ya Bu Rela sama saya. Jadi kalau bonus saya udah segitu, Bu Rela harus segitu kurang dikit gitu. Pokoknya harus kejar terus ya. Siap. Baik, apa nih yang bisa disampaikan sama para agen HNI di seluruh tanah air mengenal sosok Ibu Rela? Silakan sekarang mau diklarifikasi atau mau apapun yang mau dinyatakan kepada mereka, karena ini akan didengar oleh seluruh agen HNI dimanapun berada di YouTube-nya seperti. Oke. Kita itu terlahir kan dari nggak bisa apa-apa, berproses dari masih bayi, terus belajar merangkak, belajar jalan, sampai bisa jalan, sampai akhirnya dewasa menikah, berumah tangga, menua dan wafat. Pun begitu kita di HNI, kita berproses dari kita nggak bisa bicara, nggak bisa PCA, malu untuk PCA, malu untuk ngomong, malu untuk share produk, malu untuk share produk. Kita berproses dan nikmatin setiap prosesnya, karena itu udah pasti keniscayaan proses itu berjalan. Kalau kita mau sukses sampai finish ya kita harus melewati setiap prosesnya. Nggak ada cut off, nggak ada sesar, nggak ada jalan pintas, semua itu harus dilaluin. Jadi yang melaluinya itu insya Allah akan menikmati setiap prosesnya. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Tinggal kita menanggapinya dengan positif aja, karena kita tidak bisa menutup telinga banyak orang, tapi kita bisa menutup 2 telinga kita. Cukup kita pandang ke depan, fokus dengan tujuan kita, karena tujuan kita di depan, bukan di samping kanan atau samping kiri. Jadi pastikan kita fokus dengan tujuan kita di HNI untuk jadi apa, untuk mensukseskan banyak orang, untuk supaya kita banyak bekal, supaya nanti karena yang tadi proses dari lahir sampai wafat, kita akan wafat kita bawa apa dari HNI itu, seperti itu. Jadi minimal kita ada suatu nama kita tuh dikenang, ada artinya lah gitu, berproses di HNI, dan ada manfaatnya lah untuk mitra-mitra kita, untuk calon mitra kita, untuk keluarga kita, keluarga kecil kita, keluarga besar kita, bahkan mungkin Indonesia dan dunia insya Allah. Wow, Masya Allah ya, itu motivasi sekaligus juga doa juga untuk kita semua. Karena beliau hari ini sedang saum di 10 Muharram. Amin. Ya, Insya Allah mudah-mudahan saumnya berkah ya, Insya Allah doanya. Baik ya Bu Rela, Mak Strongers, terima kasih atas kehadirannya di BC Bogor 1. Sama-sama. Ya, saya mengingat suka dengan pepatah ini loh. Ribuan buah jeruk dalam satu pohon itu kan tumbuh dari 1 biji ya. Betul. Ya, jadi kalau misalnya kita punya ribuan mitra di bawah, itu pasti terlahir dari 1 agen dulunya. Hadirnya Bu Rela di HNI pasti dari 1 agen yang menyampaikan ini kepada Bu Rela, hingga akhirnya Bu Rela pun bisa aktif di HNI. Banyak mitra-mitra di luar sana, banyak agen HNI di luar sana ya, yang closing, yang gabung KTP itu mungkin ribuan gitu, tapi belum tentu mereka tumbuh besar dan kokoh sekuat kita. Itu berawal dari niat kita yang baik, dipupuk terus sama mentornya, sambil kita juga terus belajar ya. Jadi akhirnya menjadi kuat gitu. Nah insya Allah, jadi sabar kalau misalnya ada mitra-mitra kita di bawah yang hari ini belum besar ya, belum berbuah, itu sedang dalam proses pemupukan. Ya. Jadi harus melalui tadi dulu ya, melalui yang namanya ditolak ya, bahkan dicemooh, tapi nggak sampai disiram ya. Enggak sih kalau di HNI. Belum ada kan ya. Kalaupun ada itu keren banget, bisa lebih kuat berarti dari kita. Baik, terima kasih Bu Rela ya. Semoga nanti pulang ke rumah selamat. Amin. Ya, bertemu lagi dengan anak-anak. Salam buat orang tua ya di rumah, salam buat suami, salam buat anak-anak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.